Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya memutuskan untuk membuat konten yang berbeda daripada konten yang selama ini diupload di YouTube saya. Selama ini kan cuma memberikan visual tulisan. Kali ini saya memberanikan diri untuk ada istilahnya ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman saya. Kenapa teman-teman saya? Karena di Hermawan Room itu akan menghadirkan nuansa baru untuk diskusi ngobrol ringan dengan teman-teman yang mungkin udah jauh lebih senior, lebih berpengalaman dalam hidupnya. Diharapkan bisa memberikan hikmah pelajaran buat kita gitu. Nah, kali ini kita kehadiran teman senior saya yang diberikan amanah yang luar biasa sekarang ini menjadi ketua KPPU. Nanti KPPU itu apa? Nanti biar beliau yang berbicara. Namanya Pak Kodrat Wibowo, yang suka kadang dipanggil Om Bowi, Owi gitu. Kita langsung sapa aja langsung ya. Apa kabar Pak Bowo, Owi? Kabar sehat, semoga sehat semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas pelantikannya. Alhamdulillah itu sudah selesai saya pejat, jadi akan dijawab dengan nuhun atas ucapan selamat dan doa-doanya. Nah, langsung aja ya Pak Wi. Biar kita ini kan biar mendapatkan pengalaman buat teman-teman generasi milenial. Bisa ceritain nggak sih langsung ke latar belakangnya pendidikannya Pak Kodrat seperti apa? Saya sampai SMA di Bogor ya. Saya nggak sempat ikut TK, maklum dari kampung. Jadi Om Elva bisa paham, saya nggak mengalami yang namanya TK, umur 6 tahun masuk SD di Tajur 1. Tajur ya? Ya. Lalu ke SMP ya, SMP 2 di Gedung Sawah. Oke, Gedung Sawah. SMA 1 di Juanda. Sebelum sebetulnya kelas 3 itu udah pindah ke Bandung sih ya. Tapi intinya saya di Bandung itu kuliah S1. Ada rezeki yang mungkin semua orang juga bisa saja kalau sekarang lebih mudah untuk bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Waktu itu kesempatan datang setelah kuliah dan bekerja di Jakarta sekitar 2 tahun ya setelah coba-cobalah bekerja di Jakarta itu untuk kesempatan sekolah di Amerika, ambil S2. Pada saat ambil S2 ada tawaran yang lebih menarik lagi tapi lebih menantang, bagaimana langsung ambil S3. Jadi ya saya putuskan dengan berbagai pertimbangan. Ya waktu itu tidak terlalu banyak menyadari bahwa resikonya memang lumayan berat, tapi saya ambil putusan langsung loncat ke S3 dan alhamdulillah lulus ya. Pulang tahun 2004 dan sampai sekarang merasakan lebih merasa nyaman bahwa banyak manfaat kepada orang lain di luar kita dan keluarga, dan pulang ke Indonesia. Menarik. Tumpah darah yang tercinta. Sebelum melangkah ngobrol jauh lagi, saya ngobrol. Ketika memutuskan SMP, SMA itu, Pak Kodrat itu memutuskan sendiri atau dipaksa oleh orang tua? Saya mungkin yang termasuk beruntung Om. Saya, ibu adalah guru SD. Jadi pada saat itu kan saya masih di kabupaten ya. Jadi SD kabupaten, merasakan betul orang tua juga paham mungkin sebagai guru. Oh, ibu di SD Tajur itu berarti? Oh. Tapi yang berbeda. Dulu mah SD Impres 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dulu saya ingat bahwa ibu bilang jangan sekolah di kabupaten karena tidak akan melihat sesuatu yang lebih menantang gitu ya. Nanti kan saya SD juara terus, juara hiji, juara 2 terus ya gitu, bosan lah itu 6 tahun. Belum lagi sorenya madrasah kan. Jadi, 2? Ya kan kalau di kampung begitu. Madrasah umum atau madrasah formal? Di ini madrasah di informal berarti? Di informal lah, ada pengajian betul ya. Jadi kalau di kampung dulu itu sangat umum lah. Bukan ibtidaiyah resmi, bukan yang di bawah kayak MAN gitu ya, atau sanawiyah, bukan. Ini di kampung. Oke.
Tiap hari tuh ya? tiap hari. Jadi kalau kalau kita sekolah pagi, sekolah normal gitu ya, sekolah formal, ya sore kalau di kampung ya lewat asar udah sampai maghrib. Selesai ya di madrasah. Oh, silakan. Ada kopi nih, Ya, Pak Kodrat nih. alhamdulillah kopi pagi. Karena Pak Kodrat ini suka banget ngopi. Jadi kalau pahit. saya ketemu Pak Kodrat pasti kita berbicara sambil minum kopi pahit. Makasih ya, Kang. Kopi pahit, nggak tahu kenapa suka kopi pahit kayak gitu. Gula is bad. Oh, kopi pahit gitu. Kopi pahit tapi tidak sepahit kehidupan kita. Katanya. Harus dinikmati. Pahit itu harus dinikmati. Baik. Ya, terusin ya. Oke. Jadi memang itulah keberuntungan kalau saya punya orang tua guru. Jadi orang tua mengarahkan bahwa cari ke kota lah ya. Ada SMP 1, SMP 2. Pokoknya SMP yang sekiranya bagi ibu itu saya bisa melihat tantangan. Jadi memang kaget juga ya. Kaget beda ya emang. Iyalah, biasanya ranking 1, ranking 2 tiba-tiba jeblok ranking 15-an itu kan bingung juga. Jadi SMP itu mulai merasakan ranking di bawah 5 gitu ya. Kelas 1 tuh ya. Kelas 1 itu Itu caw ya, posisinya caw atau semester? masih semester dulu. Semester udah masuk semester ya, betul. Jadi memang betul kata orang tua ya, kata ibu saya khususnya, bahwa kalau kita tidak keluar dari kandang kita, maka kita pasti akan merasa bahwa kita tuh terbaik ya. Padahal ya akan lebih berat. Jadi untuk bisa ke 5 besar itu tertatih-tatih lah SMP. Nah, waktu SMP ke SMA itu pilihan saya udah jelas, SMA terbaik di Kota Bogor waktu itu ya. Dan ibu semua mengatakan bahwa pasti akan lebih berat lagi, dan memang terbukti ranking 20-an gitu ya. Yang milih SMA 1 tuh Saya? pada sentuh langsung. Aduh, zamannya NEM. Gak ada pilihan lagi selain itu. Inginnya tuh awalnya enggak. langsung satu. Pokoknya NEM saya cukup, saya harus masuk sekolah terbaik. 40 berapa tuh nemnya? Lupa waktu itu 43, 44, 44 gitu ya. Pokoknya masuk lah. Langsung. Jadi memang itu pilihan saya sendiri. Oke. Walaupun dengan resiko, kata ibu sama, kamu akan kaget bahwa kamu lagi-lagi tidak akan menjadi yang terbaik karena semua orang terbaik ada di situ. Dan betul, ranking 20-an dan tertatih-tatih untuk bisa masuk 10 besar sampai lulus. 20-an dari berapa? Dari 45 dulu. Serius? Jadi saya kira itu sesuatu yang memang menarik. Nah, pada saat kuliah ini memang lebih menarik Sebelum lagi. masuk Pak kuliah, Pak Kodrat, jurusannya apa SMA? Saya jurusannya A2. Dulu tuh A2 sekarang tuh apa ya? IPS, Sekarang biologi ya. ya? Biologi memang yang benar. Milih sendiri, ingin biologi sendiri? Milih sendiri karena waktu itu memang semua orang zaman saya, semua orang tertarik menjadi dokter. Saya ingin menjadi dokter hewan. Ya karena saya sejak kecil memang suka binatang. Jadi target saya cuma satu, menjadi dokter hewan. Jadi ingin jadi dokter hewan di IPB berarti? Di IPB. Udah kebayangnya IPB? Kebayangnya IPB. Kebayang IPB? Enggak, Betul. enggak, Unpad tuh enggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi ngambil IPC waktu itu ya. Ngambil IPC, ya. Karena sadar betul bahwa namanya persaingan menuju perguruan tinggi negeri. Kan waktu zaman saya zamannya UMPTN kalau nggak salah. Iya. Pindah dari Sipen Maru. Jadi harapan saya bahwa saya kalau memang bukan rezeki saya, tidak bisa mencapai cita-cita menjadi dokter hewan. Waktu itu pilihan kedua saya juga tidak jauh. Kalau nggak salah biologi. Nah, baru ketiga itu saya berpikir, kenapa IPC saya mau ngambil apa nih? Waktu itu zamannya lagi beken namanya Pak Kwik Kiangi, seorang ekonom. Udah masuk PDI atau belum ya dia? Belum. Waktu itu masih di Bappenas kalau nggak salah. Bappenas. Zaman belum ada PDP-an ya. Ya, PDI. Ini sebelum reformasi nih. Iya. Jadi saya masih ingat betul bahwa banyak baca di koran. Kerjaan itu baca, memang kerjaan saya hobinya baca. Bahkan saya punya tumpukan perpustakaan ya, buku-buku bahasa Inggris lengkap karena kebetulan saya punya uak di Jakarta, tentara. Dia punya kerja selain tentara menjadi kepala keamanan di Jakarta International School. Jadi buku-buku yang bekas-bekas itu yang tebal-tebal saya sejak SD, SMP saya sudah SD lengkap semua. Jadi merasakan betul bahwa membaca itu adalah sesuatu yang membuat aspirasi juga ya. Makanya baca Pak Tukiandi, saya bilang saya kan bukan orang IPS ya, tapi tertarik kenapa orang ini begitu cerdas, begitu
cermat, begitu tajam dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi pilihan ketiga tuh saya pikir saya sama ekonomi. Dan entah kenapa saya kepikir saya ingin keluar dari tempat kelahiran. Artinya ada satu masa di mana saya harus keluar dari rumah. Itu kelas 2? Itu kelas 3 semester pertama lah. Oh, itu masih di Bogor berarti? Bogor. Intinya saya keluar lah. Intinya saya akan pilih mungkin ya karena belum siap juga kalau jauh-jauh banget. Akhirnya saya pilih Bandung. Jadi sangat simpel kok. Saya memilih bagaimana kuliah itu yang saya inginkan, tapi dengan tadi ya bantuan membaca koran, bantuan melihat bagaimana cara orang berpikir, bersikap. Saya agum dengan pemikiran Pak Kristiadi. Saya ingat sekali. Makanya mungkin aspirasi saya menjadi ekonom. Salah satunya adalah Pak Kristiadi. Itu di koran. Di koran. Koran. Waktu itu kan tidak ada pilihan lain selain koran. Korannya lebih banyak di Kompas atau di... Dulu zaman waktu di Bogor ya yang penting kalau Pak Kompas ya Pemberitaan Rakyat. Kalau sore paling Bintang Harapan. Sebelum di Bredel jadi Suara Pembaruan, ya itulah koran-koran yang kita punya. Zaman itu memang SMP SMA udah baca koran. Wah, SD itu tadi SD saya udah baca koran. Selain buku tuh koran juga. Saya sudah bisa baca sejak sebelum sekolah. Jadi pada saat saya SD, itu saya beritahu aja, kelas 1, kelas 2, gurunya nggak ngajar, yang ngajar saya. Kenapa? Karena waktu itu zaman susah. Minta tolong dia ngajarin teman gitu. Karena ibu saya guru, ya bapak saya cuma pengusaha kecil. Jadi ibu saya memberikan les privat. Saya masih umur 3-4 tahun gitu, 4 tahun dibawa-bawa tiap hari itu oleh ibu memberikan les ke anak-anak orang kaya lah gitu ya, yang punya kemampuan punya guru privat. Saya belajar sendiri aja di situ. Jadi nggak perlu TK. Saya masuk SD umur 6 tahun, yang saya hafal itu saya ingat sekali. Makanya mungkin saya jadi dosen gara-gara itu. Iya, saya sejak langsung kelas 1, kelas 2 kerjaan guru saya tuh ibu mau keluar dulu ya, rupanya ngebaso. Tuh yang ngajar, saya mengajar itu, ngajar bahasa Indonesia, ngajar matematika. Bahkan guru agama suruh saya ngajar sholat karena saya duluan tahu tata cara sholat, tata cara baca Al-Quran. SD itu ya? SD karena saya sorenya madrasah terus kan. Jadi itu hal-hal yang menarik memang sejak dulu ya. Modal saya ya memang ya alhamdulillah tuh punya ibu guru. Ibu saya mencari tambahan, di guru les privat saya ikut-ikut saja. Dari cara mengajar saya liatin begitu. Ya saya bisa sendiri. Udah mulai mengadaptasi ya. Luar biasa. Jadi emang udah background itu yang membuat kuat. Jadi darahnya itu ya. Membuat biasa waktu itu untuk membaca ya memang begitu.